kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi dipungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergentar, gunung yang Dia sentuh pun berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi.
Shalom umat terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini kita memperingati Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Meskipun masih di tengah suasana PSBB karena pandemi COVID-19, kita patut bersyukur masih bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing dan beribadah bersama secara online. Tema ibadah Pentakosta pada hari ini adalah menerima aliran hidup dari Roh. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita yakin dan percaya meski di tengah kesulitan yang melanda, Roh Kudus tetap berkarya dalam kehidupan setiap kita? Bersama saya, Mira Desinta, inilah Warta Lisan selengkapnya. Salam dalam kasih. Hari ini, di Hari Raya Pentakosta, mari kita menyerahkan persembahan syukur tahunan. Penyerahan persembahan syukur tahunan dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Secara non-tunai, dapat transfer melalui bank atau ATM BCA ke nomor rekening 008 3223 232 atas nama GKI Cimahi, atau dengan scan barcode yang ada di layar ini. Dengan disertai kode nominal 8 pada akhir nominal transfer. Dengan contoh sebagai berikut. 2. Secara tunai. Warga jemaat dapat memasukkan persembahan syukur tahunan ke dalam amplop dan menyerahkan pada saat dapat beribadah di gedung gereja untuk pertama kali. Atau, warga jemaat juga dapat menyerahkan langsung kepada majelis jemaat. Majelis jemaat akan berkunjung ke rumah sesuai dengan permintaan untuk penyerahan persembahan syukur tahunan. Warga jemaat yang mau menyerahkan persembahan syukur tahunan secara langsung dapat menghubungi terlebih dahulu untuk segera dijadwalkan waktu kunjungan. Warga jemaat dapat menghubungi baik telepon, SMS, ataupun WhatsApp ke Penatua Eva Marliana di nomor telepon 0857 9452 1600. Bagi warga jemaat yang akan menyerahkan persembahan syukur tahunan dan persembahan lainnya, Majelis Jemaat siap menerima di gereja pada hari Minggu 31 Mei 2020 jam 10:30 sampai 12 siang. Hai adik-adik, meskipun kita nggak bisa ke gereja, kita tetap bisa beribadah loh. Jangan lupa ya, sekolah minggu online ada di YouTube channel GKI Cimahi. Setiap hari Minggu, jam 8 pagi. Kebaktian Minggu untuk umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Dapat diikuti secara online melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Majelis Jemaat akan menyapa Anda setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 12 siang melalui program Renungan Singkat yang dapat disaksikan melalui YouTube channel GKI Cimahi. Persekutuan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pada jam 5:30 pagi dan dapat disaksikan secara online melalui kanal YouTube GKI Cimahi. Sekian Warta Lisan hari ini. Saya Mira Desinta bersama seluruh pelayan ibadah yang bertugas mengucapkan selamat merayakan Pentakosta. Roh Kudus senantiasa membimbing kita dalam langkah kehidupan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhususnya anggota
jemaat dan simpatisan GKI Cimahi. Dimanapun saudara berada hari ini, kita akan kembali melaksanakan kebaktian secara online. Dan pada hari ini kita juga akan merayakan Hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Dan pada hari ini juga kita akan mengumpulkan persembahan tahunan. Pelayan firman pada kebaktian ini oleh Pendeta Ujang Tanu Saputra. Mari kita berdiri. Roh Kudus datang sesuai dengan janji Tuhan. Ia mengirimkan seorang penolong untuk menemani kita dalam penziarahan hidup, untuk memberi air hidup di tengah situasi yang gersang dan penatnya berjalan di padang gurun dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Suara Yesus Kudengar, Hai Mari yang Penat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara.
dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara, Pentakosta atau hari ke-50 dalam Perjanjian Lama diperingati sebagai hari panen raya. Momen di mana umat memberikan persembahan hasil panennya. Di hari itu juga, ketika umat Tuhan berkumpul di Yerusalem untuk memberikan hasil panen, Tuhan memberikan yang jauh lebih besar daripada yang mereka berikan. Roh Kudus dicurahkan bagai hujan lebat yang datang memberikan kehidupan di gurun yang gersang. Roh Kudus itulah yang memampukan kita hidup dalam damai sejahtera ilahi, bahkan di situasi yang sulit. Dalam Roma 5 ayat 1, 3, 4, dan 5 tertulis, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui
dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menghibur kami saat resah dan meyakinkan kami atas pimpinan-Mu. Roh Kudus berbicara di dalam hati kami, menunjukkan kebenaran dan membantu kami berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ampuni kami, jika kadang kami mengabaikan nasihat dan pimpinan dari Roh Kudus. Dan kiranya Tuhan dapat mendorong kami untuk melakukan apa yang benar. Kami yang berdosa ini mau mengaku di hadapan-Mu atas perkataan dan perbuatan di dalam sikap dan kelakuan kami yang tidak berkenan. Ampuni kami ya Tuhan, jauhkan dari hati yang keras, tetapi berikan kami hati yang lemah lembut dan peka untuk rela dibentuk. Janganlah jauhkan dari Roh Kudus-Mu, melainkan penuhilah kami Roh Kudus-Mu, supaya semakin hari kami semakin mampu untuk hidup menurut segala ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Mari kita berdiri. Saudara-saudara, saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat ke-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Mari kita menyatakan salam damai dengan mengucapkan damai Tuhan besertamu. Darahnya membasuh diriku bersih.
bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari Pentakosta ini. Kami menantikan karya Roh Kudus bagi kami sekalian, supaya oleh hikmat Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat mengerti makna sabda Tuhan, diberi kekuatan untuk melakukannya. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, dimanapun berada, di rumah masing-masing, Tuhan memberkati, dan hamba-Mu ini juga kiranya dimampukan dan dilayakkan untuk menjadi kawan sekerja dalam memberitakan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, daripadanya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, selamat Hari Pentakosta. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih. Saudara-saudara, telah 2 bulan, bahkan hampir 3 bulan, kita mengikuti ibadah via saluran Yayasan Komunikasi Bersama. Dan pada hari Pentakosta ini kita melakukan ibadah dengan siaran langsung dari Gereja GKI Cimahi. Saudara-saudara, Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Paskah. Dan itu berarti ada sekitar 7 minggu selewat Paskah. Pentakosta sendiri tidak bisa dilepaskan dari hari raya Pondok Daun yang diperingati umat Israel dalam Perjanjian Lama. Apakah itu hari raya Pondok Daun? Mari kita lihat sejenak, saudara-saudara, bahwa hari raya Pondok Daun itu diundangkan
oleh Musa kepada umat Tuhan yang baru saja hidup kembali di tanah perjanjian. Setelah mereka 40 tahun lamanya berputar-putar di padang gurun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itulah mereka memulai tatanan hidup yang baru. Bercocok tanam untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pada hari raya Pondok Daun itu, Musa memperingatkan umat Israel untuk sejenak berhenti dari aktivitas rutin dan mensyukuri segala bentuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka diminta untuk membuat pondok dari daun-daunan, tinggal di sana, dan selama 7 hari berturut-turut merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, hal tentang perayaan Pondok Daun ini ditulis di dalam kitab Imamat dan diulang kembali dalam kitab Ulangan. Pesan Musa kepada umat Israel ada beberapa. Di antaranya adalah merenungkan pemeliharaan Tuhan dan bersyukur atas anugerah pemeliharaan Tuhan, kemudian juga membawa hasil panen mereka yang pertama, hasil dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran sebagai wujud syukur mereka, dan itu berlangsung selama 7 hari. Saudara-saudara, dalam bacaan kita di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus juga menghadiri pesta atau perayaan Pondok Daun. Pasal 7 di atas ayat 1 ada judul perikop, di sana dikatakan bahwa Yesus menghadiri perayaan Pondok Daun. Dan di dalam bacaan kita, yaitu dalam ayat yang ke-37, dikatakan bahwa pada hari yang terakhir, pada puncak perayaan itu. Jadi pada hari yang ke-7, hari yang terakhir, puncak perayaan, Yesus melihat orang banyak mungkin sudah kelelahan, sudah capek selama 7 hari berturut-turut merayakan Pondok Daun. Karena itu ia berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yesus mengundang orang-orang yang ada di sekitarnya bukan hanya untuk minum dalam rangka menghilangkan dahaga tubuh, tetapi yang dimaksud juga ialah supaya mereka datang kepadanya untuk menghilangkan dahaga jiwa, dahaga spiritual. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, firman yang seperti aliran air kehidupan. Nah, disinilah saudara-saudara kita melihat bahwa Yesus memberikan sebuah pemaknaan baru tentang hari Pondok Daun, bahwa tidak lagi melihat pemeliharaan Allah dalam wujud hasil panen, tetapi melihat pemeliharaan Allah dalam wujud firman yang menghidupkan, firman yang memberi semangat, firman yang memberi kepada mereka gairah untuk melanjutkan kehidupan yang dekat dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan itu Yesus juga melanjutkan perkataannya.
Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya siapa yang datang kepada Yesus untuk memuaskan dahaga jiwa mereka, bukan hanya mereka tidak akan haus lagi, tetapi mereka juga memancarkan aliran-aliran kehidupan. Barang siapa diberkati oleh Tuhan dengan suatu semangat kehidupan, maka ia juga diminta untuk mengalirkan semangat kehidupan itu, semangat atau gairah spiritual itu kepada semua pihak dan kepada semua orang. Itulah sebabnya saudara-saudara gereja pada saat ini menghayati Pentakosta sebagai kelanjutan dari perayaan Pondok Daun. Yohanes pasal 7 diucapkan oleh Yesus tentu saja sebelum tibanya hari Pentakosta. Dan penulis Injil Yohanes mengatakan di dalam ayat yang ke-39, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi menunjuk pada ayat 39 ini bahwa aliran air hidup yang dimaksudkan Yesus adalah Roh Kudus yang dicurahkan. Saudara-saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan itu adalah roh yang menghidupkan. Roh yang sekaligus juga menghilangkan ketakutan. Roh yang memberikan kebebasan kepada murid-murid dari ancaman, kekhawatiran, kepanikan setelah Yesus meninggal. Yesus naik ke surga dan mereka menanti kedatangan Roh Kudus seperti yang dijanjikan. Dan yang menarik ialah bahwa ketika Roh Kudus itu datang, Roh Kudus didengar, dilihat, dirasakan, bukan hanya oleh para murid, tetapi juga oleh orang dari bangsa-bangsa yang lain yang kebetulan sedang ada di Yerusalem. Dengan kata lain, bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan dan diberikan kepada murid adalah roh yang membuka jalan selamat bagi bangsa-bangsa. Kalau ini dikaitkan lagi, saudara-saudara, dengan ucapan Yesus sebelumnya, orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan air kehidupan dan dari dalam hatinya memancarkan aliran-aliran air kehidupan. Maka orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dari dalam hatinya juga memancarkan roh itu, memancarkan buah-buah dari Roh Kudus, memancarkan segala sesuatu yang dihasilkan dari kerja Roh Kudus di dalam diri orang itu. Saudara-saudara, pada hari Pentakosta ini, tahun 2020, saat kita ada dalam situasi yang berbeda dari hari-hari raya Pentakosta sebelumnya, di mana kita beribadah di rumah masing-masing, kita bekerja dari rumah masing-masing, kita belajar dari rumah masing-masing. Karena kita sedang ada dalam ancaman wabah corona, virus yang cukup berbahaya dan bisa berdampak sangat luas bahkan di seluruh dunia. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada hari Pentakosta seperti ini, saudara-saudara? Menurut saya prinsipnya tetap sama. Pentakosta adalah saat di mana kita merenung sejenak, berhenti sejenak, memikirkan kasih karunia Allah dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita.
Kalau umat Israel dulu duduk, merenung, memikirkan kasih Tuhan, ternyata Tuhan bisa menolong mereka. Keluar dari Mesir, 40 tahun perjalanan di padang gurun, masuk ke negeri yang baru, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka mau makan apa? Ternyata Tuhan menolong mereka, panenan mereka, tanaman mereka berhasil tumbuh. Dan selanjutnya mereka hidup sebagai bangsa yang bisa memiliki ketahanan pangan. Demikian juga pada saat ini. Ketika kita merayakan hari Pentakosta ini, kita duduk sejenak, kita merenungkan betapa baiknya kasih Tuhan. 2-3 bulan sudah berlalu, ternyata Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap memberi kepada kita kekuatan dan kesehatan. 2-3 bulan berlalu, ternyata kita masih bisa cukup sandang pangan. Kalaupun ada yang kekurangan, kita bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, dari saudara-saudara seiman, dari tetangga. Dan ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa ketika kita merenungkan kasih Tuhan, kita dapat bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak bertahan dalam iman kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan karena merasa dirinya menderita, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak mendengarkan doanya, Tuhan menjauh dan seterusnya. Tetapi kita bersyukur bahwa kita tetap bisa bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Kita masih bisa melakukan persekutuan kita meskipun dari jarak yang jauh. Dari rumah kita masing-masing. Itulah saat kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan di hari Pentakosta ini. Dan kita juga bersyukur bahwa sebagai pribadi maupun sebagai gereja, kita masih dapat berbagi dengan yang lain. Meskipun dalam kondisi yang sangat sederhana, sangat terbatas. Apa yang kita berikan mungkin tidak bisa mencakup semua orang yang membutuhkan. Apa yang kita berikan mungkin hanya bisa menjangkau sedikit orang saja. Atau dalam tempo yang sebentar saja. Tetapi kita bersyukur bahwa kita masih memiliki berkat dan masih memiliki hati yang rela berbagi. Dan yang terpenting saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, pada masa Pentakosta ini, seperti biasa, kita terinspirasi oleh umat Tuhan pada masa Musa datang membawa hasil panen. Demikian juga pada saat ini kita tetap datang kepada Tuhan, sepenuh syukur kita, dengan segenap hati kita mau menghunjukkan persembahan kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan Pentakosta kita yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. 1 tahun sebelum ini ada yang menabung lewat celengan, ada yang menyisihkan dari pendapatannya, dan pada saat ini kita bawa bersama-sama dalam ibadah kita pada hari Pentakosta ini. Selamat bersukacita pada hari Pentakosta. Selamat merenungkan kebaikan Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan yang dipenuhi sukacita berbagi. Dan selamat melanjutkan kehidupan dengan tetap mengandalkan pertolongan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita air hidup yang menyegarkan dahaga kita. Dan dari dalam diri kita memancarkan aliran-aliran kehidupan. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus yang memberikan kepada kita jalan keselamatan. Biarlah dari dalam diri kita juga memancarkan kesaksian-kesaksian yang hidup yang memberitakan keselamatan dari Tuhan kepada semua orang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bila pada hidup
serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpang Dan cobaan datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Umat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh merayakan ibadah Pentakosta pada saat ini bersama-sama dengan jemaat melalui media ibadah secara online. Kami mengucap syukur kalau kami juga diberi kesempatan untuk merenungkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan telah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, menolong bangsa Israel untuk menikmati kehidupan di tanah perjanjian dengan segala kecukupan makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan
kami juga bersyukur kalau bersama-sama dengan umat Tuhan pada masa yang lalu ikut serta menyatakan syukur kami atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Segala rejeki, berkat yang kami terima adalah berkat pertolongan Tuhan atas diri kami semua. Dan sekarang kami membawanya kepadamu. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau di masa pandemik ini, Tuhan masih menjaga, melindungi, dan menolong kami. Bahkan Tuhan juga mau menolong seluruh masyarakat Indonesia, bangsa kami, sehingga mereka juga dapat terbebas dari wabah ini pada saat Tuhan menghentikannya. Dan pada saat-saat ini, kami juga ingin minta pertolongan Tuhan supaya kami dapat melayani, menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi aliran-aliran air kehidupan bagi masyarakat. Tolonglah kami untuk dapat berperan serta sekecil apapun untuk dapat meringankan beban sesama kami. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan juga menolong agar supaya majelis jemaat dan segenap jemaat diberi kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk bersekutu selalu dirindukan. Sehingga kami pada saatnya juga dapat kembali berkumpul dan melakukan ibadah bersama. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga anggota jemaat, Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak kami dalam studi mereka yang dilakukan di rumah. Biarlah mereka tetap sabar, tetap juga memelihara ketekunan sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Pentakosta kita rayakan sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Maka marilah kita memberikan pengucapan syukur tahunan kita. Sekalipun hari ini kita belum bisa beribadah di gereja dan kehidupan perekonomian belum bisa berjalan lancar sebagaimana sebelumnya, mari kita mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Umat dapat memberikan persembahan dengan transfer melalui Bank BCA, dengan nomor rekening GKI Cimahi, atau scan QR yang ada di layar, atau mengumpulkan dalam amplop masing-masing dan dibawa ke gereja nanti pada saat kita kembali beribadah di gereja. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang tetap dan terus Tuhan Yesus berikan kepada kami di tengah pandemi ini. Inilah rasa syukur kami. Kami serahkan persembahan ini kepadamu, ya Tuhan. Amin. Saudara, mari kita jalani hidup di depan kita hari demi hari dengan merendahkan hati kepada Tuhan. Dengan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kerendahan hati ibarat hati yang kosong, yang siap menerima aliran-aliran air hidup. Kerendahan hati memungkinkan kita hidup dalam luapan kasih Roh Kudus yang ditandai dengan adanya buah roh. Kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun melahirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.